Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lili Suryani dengan NIM 201190342, mahasiswi Universitas Islam Negeri Sultan Toha Syaifuddin Jambi, prodi PAI 4J. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi psikologi pendidikan, yaitu dampak kasus bullying terhadap psikologi anak, guna untuk memenuhi tugas mata kuliah psikologi pendidikan. Baiklah, langsung saja. Yang pertama yaitu pengertian bullying. Bullying dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai penindas atau risa, merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain, dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Definisi lain dari bullying ialah kekerasan mental dan fisik jangka panjang yang dilakukan oleh individu atau sekelompok orang dan ditujukan pada seseorang yang tidak mampu membela dirinya sendiri. Sehingga kami paham jika pengalaman semacam itu dapat meninggalkan luka pada si korban. Selanjutnya yaitu jenis-jenis bullying. Yang pertama, bullying fisik. Jenis bullying yang terlihat oleh mata. Siapapun dapat melihatnya karena terjadi sentuhan fisik antara pelaku bullying dan korbannya. Contohnya antara lain memukul, menarik baju, menjewer, menjambak, menendang, dan lain-lain. Yang kedua, bullying verbal. Jenis bullying yang juga bisa terdeteksi karena bisa terungkap indera pendengaran kita. Contoh antara lain membentak, meledek, mencela, memaki-maki, menghina, dan lain-lain. Yang ketiga, bullying mental atau psikologis. Jenis bullying yang paling berbahaya karena tidak tertangkap oleh mata atau telinga kita apabila tidak cukup awas mendeteksinya. Praktik bullying ini terjadi diam-diam dan di luar jangkauan pemantauan kita. Contohnya mencibir, mengucilkan, memandang sinis, memelototi, memandang penuh ancaman, mempermalukan di depan umum, mendiamkan, meneror, dan lain-lain. Selanjutnya, dampak bullying bagi pelaku. National Youth Violence Prevention mengemukakan bahwa pada umumnya para pelaku ini memiliki rasa percaya diri yang tinggi dengan harga diri yang tinggi pula, cenderung bersifat agresif dengan perilaku yang pro terhadap kekerasan, tipikal orang berwatak keras, mudah marah dan impulsif, toleransi yang rendah terhadap frustasi. Para pelaku bullying ini memiliki kebutuhan kuat untuk mendominasi orang lain dan kurang berempati terhadap targetnya. Selanjutnya, dampak bullying terhadap korban. Hasil studi menunjukkan bahwa bullying dapat membuat seseorang merasa cemas dan ketakutan, mempengaruhi konsentrasi belajar di sekolah, dan menuntun mereka untuk menghindari sekolah. Bila bullying berlanjut dalam jangka waktu yang lama, dapat mempengaruhi self-esteem siswa, meningkatkan isolasi sosial, memunculkan perilaku menarik diri, menjadikan seseorang rentan terhadap stres dan depresi, serta rasa tidak aman dalam kasus yang lebih ekstrim. Bullying dapat mengakibatkan seseorang berbuat nekat, bahkan membunuh atau melakukan bunuh diri. Selanjutnya, dampak kasus bullying terhadap psikologi. Yang pertama, gangguan mental, mulai dari sensitif, rasa marah yang meluap-luap, depresi, rendah diri, cemas, hingga bisa menyebabkan bunuh diri. Yang kedua, tidak semangat berangkat sekolah, serta membuat prestasi belajar menurun. Yang ketiga, berkurangnya nafsu makan, susah tidur, atau bisa menyebabkan anak kabur dari rumah. Yang keempat, menarik diri dari lingkungan sosial, sehingga sulit berinteraksi dengan orang lain. Yang kelima, mulai timbul pemikiran untuk menggunakan obat-obatan terlarang guna untuk menenangkan diri. Selanjutnya, yang keenam, yang terakhir, merasa terancam atau tidak aman dimanapun ia berada, serta selalu menyendiri atau mengucilkan dirinya sendiri. Baiklah, selanjutnya penyebab terjadinya bullying. Yang pertama, faktor keluarga. Pelaku bullying seringkali berasal dari keluarga yang bermasalah, orang tua yang sering menghukum anaknya secara berlebihan, atau situasi rumah yang penuh stres, agresi, dan permusuhan. Anak akan mempelajari perilaku bullying ketika mengamati konflik-konflik yang terjadi pada orang tua mereka dan kemudian menirunya terhadap teman-temannya. Yang kedua, faktor sekolah. Pihak sekolah sering mengabaikan keberadaan bullying ini. Anak-anak sebagai pelaku bullying akan mendapatkan penguatan terhadap perilaku mereka untuk melakukan intimidasi terhadap anak lain. Bullying berkembang dengan pesat
dalam lingkungan sekolah, sering memberikan masukan negatif pada siswanya, misalnya berupa hukuman yang tidak membangun, sehingga tidak mengembangkan rasa menghargai dan menghormati antar sesama anggota sekolah. Yang ketiga, faktor kepribadian. Salah satu faktor terbesar penyebab anak melakukan bullying adalah temperamen. Temperamen adalah karakteristik atau kebiasaan yang terbentuk dari respon emosional. Hal ini mengarah pada perkembangan tingkah laku, personalitas, dan sosial anak. Seseorang yang aktif dan impulsif lebih mungkin untuk berlaku bullying dibandingkan orang yang pasif atau pemalu. Selanjutnya, tipe-tipe korban bullying. Yang pertama, korban bullying yang pasif. Ciri-cirinya adalah merasa cemas, rendahnya self-esteem dan kepercayaan diri, lemah secara fisik, dan tidak populer di antara teman-temannya. Korban yang pasif ini biasanya tidak berbuat apa-apa untuk membela dirinya. Yang kedua, korban yang provokatif. Ciri-cirinya adalah secara fisik lebih kuat dibandingkan dengan korban bullying yang pasif. Selain itu, mereka juga lebih aktif dibandingkan dengan korban bullying yang pasif. Sulit untuk berkonsentrasi, menyebabkan ketegangan, kekesalan, dan memprovokasi teman-temannya untuk membelanya. Yang ketiga, korban sekaligus pelaku bullying. Ciri-cirinya adalah mereka memprovokasi dan menghasut perilaku agresivitas pada orang lain. Baiklah, selanjutnya solusi terhadap kasus bullying. Upaya orang tua: satukan pemikiran antara suami dan istri untuk menangani masalah yang terjadi pada anak. Kenali dan perdalam karakter anak agar dapat mengantisipasi bermacam potensi pengintimidasian yang mungkin dapat menimpa anak. Menjalin komunikasi dengan anak supaya anak merasa nyaman menceritakan berbagai hal yang terjadi di sekolah kepada orang tuanya. Jangan mudah ikut campur, tapi orang tua harus membiasakan timbulnya rasa keberanian dan percaya diri pada anak untuk menyelesaikan urusannya sendiri. Selanjutnya, upaya para guru. Sebisa mungkin mendapatkan kejelasan informasi mengenai apa yang terjadi, bantu siswa menyelesaikan masalahnya. Jangan menyalahkan siswa tersebut. Jika perlu, mintalah bantuan guru BP atau ahli profesional untuk mengembalikan kondisi korban ke semula. Selanjutnya, pencegahan untuk anak supaya tidak menjadi korban bullying. Jadikan anak mempunyai kemampuan untuk membela dirinya sendiri, yaitu dapat berupa: yang pertama, pertahanan fisik yang terdiri dari bela diri, kemampuan motorik yang baik, dan kesehatan yang prima. Yang kedua, pertahanan psikis, rasa percaya diri, keberanian akal sehat, dan menganalisis sederhana. Juga mampu menyelesaikan permasalahannya. Bekali anak supaya mempunyai kemampuan menghadapi berbagai kondisi yang tidak menyenangkan. Jika kejadian bullying tetap terjadi, sebisanya beritahukan kepada anak di mana tempat untuk meminta pertolongan atau melaporkan tindakan bullying yang dia alami. Baiklah, kesimpulan. Tidak ada anak yang pantas menjadi korban bullying, dan anak yang pantas menjadi pelaku bullying dalam alasan apapun. Bullying tidak dibenarkan dilakukan dalam area sekolah ataupun di mana saja, dalam keadaan dan situasi apapun. Maka dari itu, stop bullying. Bullying hanya akan mengakibatkan hal-hal negatif terhadap korban dan pelakunya. Bullying bisa dicegah, ditanggulangi, dan diperbaiki menurut cara-cara yang sudah dipaparkan di atas. Hal yang paling penting adalah kita sebagai calon pengajar ataupun calon orang tua sedini mungkin menanamkan nilai-nilai moral pada anak agar tidak melakukan hal-hal negatif seperti bullying terhadap anak lain. Baiklah teman-teman, itulah penjelasan materi dari saya. Jika ada salah kata atau pengucapan, mohon dimaafkan. Saya dengan senang hati menerima saran dan kritik agar saya dapat mengetahui kesalahan saya dan dapat diperbaiki. Baiklah, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.